gila. Belum selesai kasus Syekh yang cabuli para santri lelaki. Nambah lagi. Pimpinan pesantren di Pati lakuin hal sama ke santriwati. Miris dogma agama dipakai buat muasin hawa nafsu belaka. Ngajar soal dosa, tapi diri sendiri dikuasai hawa nafsu. Ceramah soal surga, tapi santri hidup dalam takut dan trauma. Yang satu sembunyi di balik gelar, yang satu sembunyi di balik pagar pesantren. Ronde wedim, jubah putih, bayangan hitam, ngaji siang, malam tenggelam, mulut penuh ayat, tangan main haram. Yang harusnya jaga malah jadi ancaman. Bilang moral, bilang iman, tapi budak nafsu berkedok. Tuhan dem say holy, tapi isi kepala busuk. Korban disuruh diam, pelaku sibuk nutup. Yang dicari ilmu, pulang bawa luka. Datang buat belajar, malah dapet trauma. Bahasa agama dipakai buat puter logika, biar korban bingung mana iman mana dosa. Kalau korban lawan langsung dibilang fitnah. Kalau publik ribut bilang jangan salah sangka. Nama besar dijaga lebih dari kebenaran. Padahal yang hancur hidup dan masa depan. Yang paling tahu kitab, paling hafal larangan, tapi paling lihai muter pembenaran. Ceramah soal akhlak, adab dan kesopanan, tapi gelap disimpan rapat tiap malam. Negeri rusak bukan cuma karena maling jabatan, tapi topeng suci dipakai cari kesempatan. Kalau pemuka gampang kalah sama syahwat, jangan heran moral publik ikut sekarat. Korban takut, pelaku punya kuasa. Yang bicara kalah sama nama besar mereka. Kalau semua tutup mata demi citra, siapa yang akhirnya masuk neraka? Jubah makin putih, bayangan makin pekat, dan yang paling bahaya adalah saat manusia berjahat dipanggil Ustadz. Uang, benar sekali. Kalau tidak salah, Lenin pernah mengatakan kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. A few moments later. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa gak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo, siapa ini? Orang yang terlalu berisik biasanya kosong. Karena orang yang berkelas tidak sibuk mencari validasi. Semua orang bisa terlihat hebat, bisa pamer, bisa omong besar, tapi tidak semua orang bisa tetap tenang. Padahal level tertinggi dalam hidup adalah kendali diri. Diam tapi berkembang, tenang tapi bertumbuh. Karena yang benar-benar mahal tidak perlu terlihat ramai. Pak Presiden, rupiah hancur masih bisa diperbaiki. Tapi jika pemimpin sudah menganggap rakyat bodoh, itu yang berbahaya. Pernyataan Bapak bahwa orang desa tidak belanja pakai dolar adalah cara paling halus untuk menutupi kenyataan pahit ekonomi negeri kita. Dari Nganjuk, Jawa Timur, kita menyadari betapa pentingnya pemimpin yang cerdas. Rakyat memang tidak transaksi pakai dolar di warung, tapi pemerintah impor BBM pakai dolar. Akibatnya harga bensin naik, ongkos hidup naik, dagangan sepi, rakyat makin sesak napas. Tadi jangan seolah-olah turunnya rupiah tidak ada dampaknya bagi rakyat kecil. Pak Presiden tahu kan harga plastik naik 70%? Itu karena dolar naik, Pak. Impor kedelai dengan dolar, lalu tempe mahal. Impor gandum dengan dolar. Bayar bunga utang, Pak, juga pakai dolar. Saat dolar naik dan rupiah melemah, semua harga ikut naik, Pak. Lalu pemerintah berbicara seolah rakyat tidak akan mengerti hubungan itu. Itu bukan sekedar salah ucapan, Pak. Ini gambaran
bahwa rakyat dianggap tidak cukup pintar untuk memahami kenyataan. Padahal rakyat setiap hari melihat sendiri harga kebutuhan naik. Sementara penguasa sibuk mencari kalimat untuk menenangkan keadaan. Jadi jangan remehkan rakyat. Mereka mungkin diam, tapi mereka tidak buta. Siapa yang gak menangis melihat ini? Siapa yang gak marah kepada pemerintah melihat seperti ini? Anak-anak ini pergi ke sekolah seperti pergi ke medan perang. Sungai deras, jembatan rusak, tali seadanya menjadi harapan terakhir agar mereka bisa sampai ke kelas hidup-hidup. Di negeri yang katanya maju, anak sekolah masih bertaruh nyawa demi belajar. Pak Prabowo, pembangunan apa kalau jembatan saja tak mampu dibangun? Pak Presiden, perlindungan apa kalau siswa dibiarkan mempertaruhkan nyawa setiap hari? Setiap pagi mereka bukan melawan soal matematika, bukan kimia saja, tapi melawan arus sungai yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Tas diangkat tinggi-tinggi, sepatunya basah, tubuh gemetar. Sementara Pak Presiden dan pejabat lain sibuk pidato tentang kemajuan. Membangun 10.000 koperasi merah putih, memberi makan 60 juta siswa, memamerkan triliunan uang. Apa nggak malu lihat anak-anak yang masih seperti ini? Kita bukan kekurangan anggaran. Ini kegagalan negara menjaga masa depan anak-anak. Bertahun-tahun rakyat meminta jembatan, tapi yang datang hanya janji dan seremoni. Pemerintah gagal membangun akses aman. Pemerintah gagal melindungi siswa. Pak Prabowo, ketika keselamatan siswa diabaikan, itu tanda kekuasaan sudah kehilangan rasa malu.